Pada tahun 1453, dunia menyaksikan kejatuhan salah satu kota paling berpengaruh dalam sejarah, yaitu Konstantinopel, benteng terakhir Kekaisaran Bizantium. Film Conquest 1453 menghidupkan kembali peristiwa epik ini sob, di mana Sultan Mehmed II atau yang dikenal juga Muhammad Al-Fatih, pemimpin muda Utsmania, membawa pasukannya untuk menembus benteng yang disebut tak terkalahkan selama lebih dari 1000 tahun. Melalui strategi berlian dan persenjataan revolusioner, perang berkecamuk dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana pertempuran ini berlangsung? Apa yang membuat Konstantinopel akhirnya jatuh? Siapkan semua peralatan tempur kalian, yuk langsung aja kita masuk ke alur cerita filmnya. Alkisah di Madinah 627 Masehi, Rasulullah SAW pernah mengatakan pada sahabatnya mengenai datangnya masa kejayaan, di mana saat itu Konstantinopel akan jatuh ke tangan umat Islam. Adapun sosok di balik jatuhnya Konstantinopel adalah sebaik-baiknya seorang pemimpin, dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baiknya pasukan. Haji riwayat Ahmad bin Hanbal Al-Musnad. Berabad-abad kemudian, keajaiban terjadi bersamaan dengan kelahiran seorang bayi laki-laki di Erdin. Dijelaskan di tahun tersebut banyak kuda yang melahirkan bayi kembar. Hasil perkebunan yang bisa dipanen hingga 4 kali dalam setahun. Bahkan cabang-cabang pohon di sana pun sampai melengkung hingga menyentuh tanah karena tak sanggup menopang banyaknya buah yang bermunculan. Bahagia menyambut kelahiran putra pertamanya, raja yang memimpin kala itu lantas memberi putranya nama Muhammad Al-Fatih sebagai penghormatan untuk Nabi Muhammad SAW. Di tahun yang sama, fenomena aneh justru muncul dan disaksikan oleh semua penduduk Konstantinopel. Hari yang cerah kala itu seketika berubah menjadi gelap seiring dengan munculnya komet dan gerhana matahari di langit Konstantinopel. Seakan fenomena tersebut menjadi penanda akan runtuhnya tembok pertahanan kota. Saruhan Sancagi tahun 1451. Muhammad Al-Fatih atau yang akrab disapa dengan sebutan Sultan Mehmed terlihat sedang berlatih pedang bersama salah satu sahabatnya yang bernama Hasan. Namun sayangnya sesi latihan harus terhenti menyusul adanya kabar penting dari istana. Melalui surat yang ditulis oleh Perdana Menteri Halil Pasha, dikabarkan bahwa Sultan pertama atau ayahanda dari Sultan Mehmed baru saja wafat. Mendapat kabar tersebut, Mehmed yang dibalut kesedihan pun langsung bergegas menuju ke istana Erdin. Usut punya usut, Sultan Mehmed sebelumnya telah naik tahta ketika usianya baru menginjak 12 tahun. Setibanya di Erdin, Mehmed langsung memasuki istana untuk melihat mayat ayahnya. Di momen itulah ia bersumpah untuk meneruskan perjuangan sang ayah dan berjanji akan membangun kerajaan paling berkuasa di dunia. Dengan wafatnya sang ayah, Sultan Mehmed pun secara otomatis harus menggantikan posisinya sebagai pemimpin baru di sana. Di waktu yang sama, kabar diangkatnya Mehmed yang menggantikan Sultan Murad II ternyata telah terdengar sampai ke Konstantinopel. Hal itu malah menjadi bahan lelucon bagi para petinggi di sana. Mereka menganggap jika Sultan Mehmed tak memiliki wibawa sebagaimana pengalamannya yang pernah dicopot dari istana. Namun berbeda dengan Notoras, penasihat kerajaan yang satu ini malah berpikir sebaliknya. Ia justru beranggapan jika suatu saat nanti Sultan Mehmed dan pasukannya bisa membahayakan Konstantinopel. Hal itu didasarkannya dari kemampuan Mehmed yang menguasai ilmu mesin dan bahasa. Terlebih pemimpin berusia 21 tahun itu juga diketahui berasal dari kalangan antikristus yang notabene memiliki cara pandang berbeda dengan Konstantinopel. Karena alasan itulah petinggi di sana akhirnya memutuskan untuk mengirim orang ke Erdin guna menyampaikan surat perdamaian, alih-alih agar Sultan Mehmed takut dan lebih menghormati kerajaan Konstantinopel. Desas-desus mengenai kemungkinan serangan dari Sultan Mehmed juga turut beredar di Vatikan. Para pemuka agama di sana pun mulai ketar-ketir, meski Paus sendiri masih memandang remeh kehebatan Mehmed. Mereka agaknya khawatir jika Konstantinopel sampai jatuh ke tangan Bani Utsmani atau kaum muslimin. Karena bila itu terjadi, maka impian untuk menjadikan Konstantinopel sebagai ibu kota Katolik akan menjadi sirna. Di sisi lain, datangnya surat dari Konstantinopel ternyata disambut positif oleh Sultan Mehmed di hadapan petinggi lainnya yang ada di sana. Bahkan perjanjian damai yang disertai kenaikan pungutan upeti dari Kaisar Orhan pun dituruti begitu saja oleh Sultan Mehmed.
Meski harus diakui bahwa Konstantinopel merupakan salah satu kerajaan yang kaya di antara lainnya. Namun siapa sangka, semua tadi rupanya hanyalah siasat yang telah direncanakan oleh Sultan Mehmed. Hal itu ia sampaikan langsung di depan kedua orang kepercayaannya, yaitu Zaganos dan Sahabetin. Tak hanya itu, pemberian wewenang pada Halil sebagai Perdana Menteri sekaligus penasihat kerajaan juga ternyata masuk dalam rencananya. Diam-diam agaknya Mehmed telah mencium adanya kemungkinan pengkhianatan yang dilakukan oleh petinggi kerajaan tersebut. Kekhawatiran Mehmed pada nasib kerajaannya pun sempat membuatnya menjadi cemas. Bahkan istri dan anaknya yang saat itu mengunjunginya disambut dengan sangat dingin oleh Sultan Mehmed. Seolah sang sultan memang benar-benar sedang dibuat pusing dalam mengatur rencananya. Tak sampai di situ saja, beban yang menumpuk di pundak Mehmed juga sempat membuat istirahat malamnya dirundung oleh mimpi yang aneh. Salah satunya yaitu ketika ia bermimpi bertemu dengan kakeknya. Dalam mimpi tersebut, Sultan Mehmed nampak panik dan ketakutan saat mencari jalan keluar dari lorong labirin. Hingga kemudian kakeknya pun muncul dan menenangkannya. Pria yang diketahui bernama Osman itu mengatakan bahwa sejak dulu nenek moyang dan leluhurnya begitu menginginkan kerajaan yang mereka dirikan tersebut menjadi negara yang kuat. Mereka bahkan meyakini jika suatu saat nanti Sultan Mehmed lah yang akan merubah negaranya menjadi kerajaan adidaya. Hal ini senada dengan sabda Rasulullah SAW di depan para sahabatnya dulu kala. Di akhir pertemuannya, Osman sempat memberikan cincin miliknya kepada Sultan. Namun hal itu urung dilakukan, karena tak lama kemudian permukaan tanah di sana retak dan membuat cincin tersebut jatuh ke sungai api yang membara. Sejak mengalami mimpi tadi, Mehmed kian yakin untuk bisa meruntuhkan Konstantinopel. Ia pun mulai menyusun rencana dengan memerintahkan anak buahnya untuk membuat 100 kapal dalam kurun waktu setahun, mengerahkan 3 pabrik besar di sana untuk membuat cawan raksasa, termasuk meminta laporan mengenai semua peralatan dan amunisi pasukan mereka. Anehnya, di antara para petinggi kerajaan hanya Halil Pashala yang menanyakan tentang tujuan dari perintah tersebut. Sultan Mehmed yang merasa risih dengan Halil pun lalu dengan tegas mengatakan bahwa ia ingin menggabungkan Erdin dengan Rumelia dan Anatolia. Adapun tujuannya adalah demi menciptakan sebuah kerajaan yang lebih besar. Namun lagi dan lagi Halil meragukan rencana tersebut. Bahkan ia sempat menakut-nakuti Mehmed akan kemungkinan gagalnya rencana sang sultan yang justru bisa membuat negara mereka menjadi sengsara. Mendengar ocehan Halil, Mehmed pun dengan lantang mengatakan bahwa hanya pengecutlah yang tak akan bisa membuat sejarah. Sementara itu, acara makan malam tengah diadakan oleh sejumlah petinggi kerajaan Konstantinopel. Di hadapan semuanya, Kaisar Orhan menyatakan niatnya untuk menghabisi Mehmed dan mengambil alih negaranya. Bahkan ia juga berencana untuk mengirim surat para negara lainnya sebagai ajakan untuk bersekutu dengan Konstantinopel dalam menghabisi Sultan Mehmed. Namun tanpa sepengetahuan yang lain, salah satu pelayan yang bertugas malam itu ternyata adalah mata-mata suruhan Hasan. Alhasil, semua informasi sepanjang makan malam tersebut bisa diketahui oleh sahabat dari Sultan Mehmed itu. Berbekal informasi tersebut, Hasan bersama dengan seorang anak buahnya pun lalu mencegat rombongan pengirim surat yang diutus oleh Orhan. Dengan kemampuan bertarung yang ia miliki, Hasan bisa dengan mudah menghabisi semua pasukan Orhan dan mengambil surat yang mereka bawa. Sialnya, rombongan yang dihabisi oleh Hasan tadi ternyata hanyalah satu dari 2 rombongan pasukan yang diutus Orhan untuk mengirim surat. Karena faktanya pemimpin Konstantinopel itu telah mengutus 2 rombongan sekaligus dengan salinan surat yang sama untuk mengantisipasi datangnya serangan dari pihak musuh. Meski tak bisa mencegah kedua rombongan sekaligus, namun setidaknya Mehmed telah mendapat salinan surat dan mengetahui rencana Orhan. Atas dasar itulah Sultan lalu mengerahkan pasukannya untuk mulai membangun benteng dan menghalau serangan dari Laut Hitam. Di sisi lain, kabar persiapan Sultan Mehmed dalam melakukan serangan akhirnya sampai juga ke Konstantinopel. Tak mau tinggal diam, Orhan lalu memerintahkan bawahannya untuk segera mencari Urban si pembuat meriam. Selain itu, ia juga turut mengirim surat pada Mehmed untuk segera menghentikan pembangunan benteng, karena akan menghambat jalur ekspedisi dagang yang melalui Laut Hitam.
Namun tak hanya sekedar mengingatkan Sultan Mehmed saja, dalam surat tersebut Orhan juga mengancam akan mengambil tahta Sultan muda itu apabila tak mau menuruti permintaannya, termasuk mengancam akan menggempur Erdin melalui tentara salib. Menariknya, Sultan Mehmed yang sudah membaca surat tersebut malah tak sedikit pun merasa takut. Bahkan ia justru semakin bersemangat untuk segera melakukan serangannya. Dan benar saja, Kekaisaran Ottoman yang dipimpin oleh Sultan Mehmed pun mampu mengalahkan pasukan sekutu Konstantinopel pada perang pertama mereka di Mora. Mengetahui kabar kekalahan pasukan sekutu, Orhan yang geram pun lalu mempercepat pembangunan pabrik meriam dan persenjataan guna mengantisipasi serangan Ottoman. Melalui Notaras, Urban yang selama ini selalu diandalkan dalam perancangan meriam kini dipaksa untuk segera memenuhi permintaan Orhan. Namun secara mengejutkan, Urban malah menolak perintah tersebut. Ia berdalih jika dirinya tak sanggup memenuhi permintaan Orhan. Terlebih ia juga sudah terlalu tua untuk membuat sebuah meriam. Tak mau menyerah begitu saja, Notaras yang tak kehilangan akal akhirnya mengancam akan menghabisi putri sematawayang Urban jika ia tak mau menuruti permintaan kerajaan. Menyadari dirinya dalam bahaya, Urban lalu mengajak putrinya yang bernama Hera untuk kabur meninggalkan Konstantinopel. Namun upaya tersebut harus gagal menyusul kedatangan tentara kerajaan yang berniat menjemput paksa Urban dan Hera. Di luar dugaan, kegaduhan yang terjadi di rumah Urban ternyata turut terdengar oleh Hasan yang kebetulan sedang menyusup di wilayah Konstantinopel. Alhasil pertarungan sengit pun terjadi dan berakhir dengan kemenangan di pihak Hasan. Setelah dirasa aman, Hasan lalu mengutarakan niat kedatangannya yang ternyata disuruh oleh Sultan Mehmed untuk mengundang Urban dan Hera menemuinya. Bak Gayung bersambut, Urban yang notabene sedang mencari tempat berlindung akhirnya dengan senang hati menerima tawaran Sultan Mehmed untuk menemuinya di Ottoman. Di momen itulah Hera yang sedang bersama Hasan lalu mengungkapkan masa lalunya yang kelam, di mana kala itu tentara salib yang dibantu Konstantinopel sedang meratakan semua wilayah yang mereka lalui, tak terkecuali dengan kampung halaman Hera. Naasnya seluruh keluarga Hera harus tewas dalam serangan tersebut. Sementara ia yang masih kecil lalu dibawa dan dijual sebagai budak di Konstantinopel. Beruntung Hera kecil dibeli oleh seorang pria baik hati yang tak lain adalah Urban itu sendiri. Sejak saat itulah Hera yang notabene tak memiliki keluarga lagi akhirnya menganggap Urban sebagai ayah kandungnya sendiri. Kini dengan semua manis pahit yang telah dilalui oleh Hera, ia telah bisa menilai sendiri kebaikan hati dari Sultan Mehmed dan para bawahannya. Karena alasan itulah ia pun bersumpah semaksimal mungkin untuk membantu Kekaisaran Ottoman dalam memerangi Konstantinopel, termasuk pada rencana pembuatan meriam. Bahkan saking loyalnya, larangan tentang keterlibatan wanita dalam perang di Ottoman pun dilanggar begitu saja oleh Hera. Ia yang sejatinya adalah seorang wanita sampai rela menyamar menjadi pria hanya demi bisa terlibat langsung dalam pembuatan meriam. Setelah melalui pengerjaan yang cukup memakan waktu, ratusan kapal dan sejumlah meriam pun akhirnya selesai dibuat. Secara serentak, semua alat tempur tersebut mulai diarahkan ke Konstantinopel. Sama halnya dengan Sultan Mehmed, persiapannya menuju ke medan perang pun dilakukan. Ia yang baru selesai mengenakan pakaian perang, lalu memeluk putranya yang bernama Bayezid dan berpamitan pada istri sembari menitipkannya sebuah surat wasiat. Tepat tanggal 1 April 1453, ratusan ribu pasukan dari Kekaisaran Ottoman dan sekutu Konstantinopel bertemu di medan perang. Masing-masing pihak mulai merancang taktik perang mereka, termasuk Sultan Mehmed yang memberi arahan pada pasukannya untuk menempati posisinya masing-masing. Lain halnya dengan Orhan, ia justru memulainya dengan berpidato di depan rakyat sebelum kemudian menyusun strategi dengan para petinggi sekutu Konstantinopel. Setelah semuanya bersiap, pertempuran antara Orhan dan Sultan Mehmed pun dilakukan di hadapan semua pasukan pada 6 April 1453. Seperti lazimnya perang di era pertengahan, kedua pemimpin itu pun sempat membicarakan soal kehebatannya masing-masing. Terutama Orhan yang begitu sesumbar dengan bentengnya yang diklaim tak akan mampu ditembus oleh musuh manapun. Sayangnya tak ada titik temu dalam obrolan mereka. Alhasil perang besar pun pecah antara Kekaisaran Ottoman dan Konstantinopel untuk yang pertama kalinya.
Perang pun berlalu selama 4 hari tanpa henti, hingga pada akhirnya gencatan senjata dilakukan tepat di hari kelima ketika banyak pasukan Ottoman tewas di medan perang. Memanfaatkan momen tersebut, Sultan Mehmed melalui Mustafa memerintahkan penggalian jalur bawah tanah ke arah Konstantinopel untuk dipercepat. Di waktu yang sama, penggalian tanah yang tinggal menyisakan 9 kaki saja menuju area dalam benteng Konstantinopel malah harus terhenti. Pasalnya, tiang penyangga yang membuka akses jalan para penggali mulai rapuh dan mengakibatkan tanah di sana runtuh. Alhasil, regu penggali pun kini terpisah oleh timbunan tanah. Sialnya lagi, insiden runtuhnya tanah di area penggalian telah diketahui oleh sejumlah pasukan di Konstantinopel. Mereka pun mulai menyusuri lubang galian untuk melakukan serangan balik. Menyadari keberadaannya telah diketahui oleh pihak musuh, beberapa penggali yang terperangkap pun akhirnya memutuskan untuk meledakkan area galian mereka. Meski aksi tersebut telah merenggut nyawa sebagian penggali, namun setidaknya kematian mereka kali ini tidak akan sia-sia. Sejak saat itu, serangan demi serangan terus dilancarkan oleh masing-masing kubu. Hingga akhirnya jumlah pasukan yang berguguran pun makin banyak, terutama di pihak Ottoman. Sialnya lagi, negara-negara yang sebelumnya mendukung Sultan Mehmed juga mulai mundur satu persatu. Seakan mereka tak lagi yakin bisa memenangkan peperangan mengingat banyaknya korban yang berjatuhan. Selain itu, kabar soal kedatangan bangsa Hungaria yang disebut-sebut bakal membantu Konstantinopel justru makin menciutkan nyali para pasukan Ottoman itu sendiri. Mehmed yang tak gentar malah semakin bersemangat untuk terus menggencarkan serangan mereka. Bahkan ia kembali meminta Urban untuk terus mengoperasikan meriamnya hingga perang berakhir. Sialnya, meriam yang bernama Basilika yang menjadi andalan pasukan Ottoman malah mengalami kerusakan yang membuat sejumlah tentara terluka, termasuk Urban itu sendiri. Tak hanya itu, perang psikologis juga turut dilakukan oleh pihak Konstantinopel, karena beberapa tentara Ottoman yang berhasil ditangkap malah kini digantung hidup-hidup di benteng mereka. Sontak peristiwa tersebut kian membuat nyali pasukan Ottoman menjadi menciut. Tak terkecuali dengan Sultan Mehmed itu sendiri ketika menyaksikan bagaimana puluhan kapal perangnya hancur oleh musuh. Dalam kondisi terpuruk, Sultan Mehmed yang mulai putus asa pun hanya bisa termenung dan tak sedikit pun keluar dari tendanya. Atas kondisi itulah para petinggi berinisiatif mendatangkan seorang guru besar untuk memperbaiki mental sang sultan. Di hadapan Sultan Mehmed, pria bernama Syekh Samseddin itu mulai memberinya semangat untuk terus berjuang. Bahkan dalam pengakuannya, Syekh mengatakan bahwa ia sempat bertemu dengan mendiang salah satu syuhada bernama Abu Ayyub Al-Ansari dalam mimpinya semalam, di mana ia diperintahkan untuk menunjukkan lokasi makamnya pada Mehmed yang berada dekat dengan benteng Konstantinopel. Lebih lanjut, saya menceritakan bagaimana perjuangan hebat Abu Ayyub saat melakukan pengepungan di benteng Konstantinopel kala itu hingga ia meninggal. Hebatnya lagi, Abu Ayyub yang notabene adalah pria tua yang sakit-sakitan malah tak sedikit pun terbesit keinginan untuk keluar meninggalkan medan perang. Karena alasan itulah, saya meminta Sultan Mehmed untuk kembali mengobarkan semangatnya dan terus berjuang melawan Konstantinopel hingga titik darah penghabisan. Setelah pertemuan spiritual itu, Sultan Mehmed terus berzikir untuk menenangkan hatinya. Lalu seketika beliau menemukan strategi yang sangat luar biasa. Pada malam hari, Sultan Mehmed memerintahkan pasukannya untuk menyeret kapalnya melewati jalan darat melalui pegunungan dan hutan, untuk bisa sampai ke Teluk Golden Horn, tempat terlemah Konstantinopel yang saat ini mustahil untuk dilewati. Strategi tersebut tak pernah terpikirkan sebelumnya oleh Kaisar Konstantin sehingga membuat mereka panik dan kalang kabut. Kemudian Sultan Mehmed lalu memimpin ribuan pasukannya untuk terlebih dahulu sholat sebelum memulai perang di hari itu. Di waktu yang sama, Mustafa yang selama ini terus menggali akhirnya tiba di lokasi yang sesuai. Dengan meledakkan bom di ujung terowongan galian, Mustafa menjadikan ledakan tersebut sebagai akses baru bagi pasukan Ottoman untuk merangsek masuk ke area dalam benteng. Sekaligus juga menjadi penanda bagi Sultan Mehmed untuk memulai serangan mereka. Dalam serangan kali ini, pasukan Utsmania diuntungkan dengan terbukanya sejumlah akses masuk ke wilayah Konstantinopel, menyusul beberapa bagian benteng yang juga sudah rapuh.
Dalam sekejap, satu demi satu tentara Konstantinopel berhasil dipukul mundur oleh pasukan Ottoman. Sama halnya dengan Hasan yang pada akhirnya sanggup menancapkan bendera Kekaisaran Utsmania di benteng utama Konstantinopel, meski nyawanya harus melayang usai terkena sejumlah serangan panah. Dengan hasil tersebut, Konstantinopel secara sah telah dinyatakan jatuh ke tangan Kekaisaran Ottoman. Sultan Mehmed yang memimpin perang pun lantas menemui rakyat di Konstantinopel dan menjelaskan mengenai penguasa baru mereka di tempat tersebut, termasuk sejumlah kebijakan yang telah ia buat. Uniknya, Sultan Mehmed yang berasal dari kaum Bani Utsmani dan dianggap sebagai antikristus malah mencetuskan kebijakan yang sangat menenteramkan hati para rakyat Konstantinopel, di mana ia membebaskan mereka semua untuk terus menganut keyakinannya masing-masing, tanpa sedikit pun memaksa rakyatnya untuk turut memeluk Islam. Dengan kebijakan yang dibuat, rakyat Konstantinopel pun kini mulai menyadari akan kebaikan dan ketulusan hati dari Sultan Mehmed. Hal itu terlihat dari ekspresi kagum rakyat di sana yang nampak lega dan bahagia menyambut kedatangan pemimpin baru mereka. Dan kisah pada film ini pun berakhir. Dengan jatuhnya Konstantinopel pada 29 Mei 1453, Kekaisaran Bizantium resmi berakhir. Dan Kesultanan Utsmania menjadikan kota ini sebagai ibu kota barunya. Sultan Mehmed II yang kini bergelar Mehmed Sang Penakluk atau Muhammad Al-Fatih tidak hanya menaklukkan kota ini dengan kekuatan militer, tetapi juga membangun kembali peradabannya. Ia mengubah Konstantinopel menjadi Istanbul, pusat kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan perdagangan yang berkembang pesat di bawah pemerintahan Islam. Film Conquest 1453 bukan sekedar kisah peperangan, tetapi juga tentang ambisi, strategi, dan keteguhan seorang pemimpin dalam mengubah jalannya sejarah. Sebuah peristiwa yang membuktikan bahwa tidak ada benteng yang benar-benar tak terkalahkan. Semua akan terjadi jika Allah sudah berkehendak. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.